Malu dong, malu dong. Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir di segmennya Coffee Shop Talk. Dan masih di Isekai Coffee. Dan bakalan always kayaknya di Isekai Coffee ya. Di Coffee Shop Talk kali ini adalah segmen dimana gua ngebalesin komentar-komentar yang masuk di semua video-video gua. Tapi nggak berupa balasan berupa ketikan. Melainkan gua ambil pertanyaan-pertanyaan itu, gua kumpulin menjadi satu dan gua balesin berupa satu video, yaitu di video yang kali ini. Masih Coffee Shop Talk juga, masih tentang pop culture juga, tapi gue bukan ngebahas, tapi gue ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kenapa gue bahas? Kebahas lagi. Kenapa gue jawabin berupa video, nggak jawabin berupa balesin komen gitu? Ya, karena ada beberapa pertanyaan yang bisa dibales langsung berupa komentar. Ada beberapa pertanyaan yang bakalan rancu kalau dijawabin berupa komentar. Dan ada beberapa pertanyaan yang bakalan pasti salah persepsi dan salah pengertian kalau gue jawabin berupa komentar. Jadi jawaban-jawaban yang kira-kira rancu dan susah dijawabin langsung gue jawabin di video yang satu ini. Ada sekitar 10-12 pertanyaan ya, gue nggak pasti juga karena anak-anak yang milihin, jadi ya kita lihat aja ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, follow semua sosial media gua. Dan Isekai lagi ada buy one get one sampai akhir bulan November ini. Jadi digas aja silakan guys. Berlaku juga untuk pemesanan online dan Gojek. Tanggapan dari komentar pertama. Saking jeleknya nggak ada di negara Nusantara tercinta. Jadi komentar ini masuk menanggapi video gua yang gua ngomong Wonder Festival Thailand itu, Wonder Festival Bangkok itu menurut gua nggak bagus. Nah, terus komen ini masuk. Ya sebenarnya sih bukan masalah saking jeleknya nggak ada di sini ya. Mungkin memang belum ada aja pebisnis Indonesia yang memikirkan atau punya pemikiran untuk ngambil license Wonder Festival di Indonesia. Dan gue yakin jika memang nanti ada seorang pebisnis Indonesia yang ngambil license Wonder Festival buat di Indonesia atau di Jakarta, gue yakin hasilnya pasti jauh lebih bagus banget. Jadi semoga ya kedepannya ada ya Wonder Festival cabang Indonesia. Kedua, Bro Mike, untuk pemula mau main robot, ada saran robot apa yang layak dibeli dulu? Thank you. Nah, ini pertanyaan yang sering banget gue dapetin saat gue nongkrong di sini dan ada tamu-tamu yang gue nggak kenal. Orang-orang yang random dan nggak kenal itu suka nanya hal ini. Kalau gue mau mulai main robot, robot apa yang harus gue beli? Itu nggak bisa gue jawab, men. Makanya pertanyaan ini pun nggak gue jawab di situ, tapi gue jawab berupa video khusus. Why? Karena balik lagi, lu yang main, lu yang mau koleksi, bukan gue. Kalau gue bilang Mazinger, itu gue. Belum tentu lu suka Mazinger, belum tentu lu tahu Mazinger, belum tentu lu suka atau ya lu bahkan bisa aja nggak kenal sama sekali sama Mazinger itu apa. Jadi dari mencerna komen yang ini, gue yakin dan gue bisa menyimpulkan kalau komen ini adalah masih belum menentukan jati dirinya nih, gue mau ngapain gitu. Kalau lu udah tahu lu mau ngapain, lu gak usah peduli orang mau main apa gitu. Tapi kalau misalkan gue boleh kasih sedikit masukan, apapun robot yang lu mau beli, gue nggak bisa rekomen. Tapi gue cuma bisa rekomen belilah yang murah dulu. Jadi misalkan lu mau beli Mazinger, belilah Mazinger yang murah dulu. Lu mau beli Voltes, belilah Voltes yang murah dulu. Lu mau beli Gundam, belilah Gundam yang murah dulu. Lu mau beli Ultraman, lu belilah Ultraman yang murah dulu. Jadi kalau memang nanti ada rasa penyesalan atau rasa kayaknya bukan di sini deh jalan gua sebagai anak koleksi deh. Kayaknya gua lebih cocok koleksi sneakers, ya udah. Penyesalan lu itu tidak membuang waktu dan uang yang segitu banyak. Jadi balik lagi gua nggak bisa merekomendasikan teman-teman kalau mau mulai main robot main apa, gua nggak tahu karena umur lu mungkin beda, terus kiblat robotnya juga beda, terus teman-teman lingkungan mainnya juga beda. Jadi cari comfort zone lu sendiri. Oke, ketiga ya. Bang, ke IDE kemarin gak bang? Itu antrian stand mini GT panjang banget sadis. Yoi, itu jujur gue gak kesana. Tapi gue udah pengen banget kesana, cuman ada halangan.
detik-detik terakhir tuh gue ada halangan, padahal gue udah dibeliin tiket. Jadi sorry banget, gue nggak sempat datang. Tapi gue memang memantau dari grup. Itu yang namanya stand Mini GT itu gila ya, gila banget. Dan barang-barang yang dijual dengan harga melanglang buana tinggi tetap aja laku. Gokil memang. Dan ini menjadi penyesalan gue di 2023, yaitu gue tidak datang ke acara itu. Gue menyesal banget, tapi ya gimana, namanya udah lewat ya. Mungkin tahun depan gue pastikan gue datang, guys. Bang, bahas Popcorn Asia dong, gimana kabarnya sekarang? Oke, kalau Popcorn Asia itu kabarnya ya memang license-nya tidak diperpanjang aja sih. Jadi license-nya udah tidak diperpanjang sama pihak Indonesianya. Jadi license-nya tidak ada yang pegang. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau beli license-nya, ya Popcorn Asia bisa jalan lagi. Segampang itu aja sih, kalau license-nya ada, pasti acaranya jalan gitu. Nah, cuman dari titik bisnis mungkin belum ketemu ya, negosiasi license-nya berapa atau gimananya gitu. Jadi acaranya ya sampai sekarang dihentikan. Sampai kapan juga kita juga nggak tahu. Gue juga menantikan sih Popcorn, karena Popcorn itu mempunyai warna tersendiri lah buat gue lah. Gue punya banyak memori dan kenangan-kenangan seru di Popcorn Asia. Oke, lanjut ke berikutnya. Kalau dibersihkan pakai air sabun gimana tuh? Banyak orang yang nyaranin gitu. Untuk figur statue nih. Jadi ini adalah salah satu komentar yang masuk di video gue, yang gue ngasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya yang baik dan benar untuk membersihkan figur. Di situ kan gue lebih banyak ngasih tahu ngebersihin figur-figur robot ya. Nah, kalau ngebaca komentar yang ini, untuk figur statue gue tidak menyarankan dibersihkan pakai sabun. Tidak. Tapi kalau buat figur-figur NECA atau plastik atau Kenner atau gasapon atau ya figur-figur plastik sejenisnya ya, yang lainnya ya, kayak misalkan Sofubi, itu gua menyarankan dibersihkan memang menggunakan sabun atau sunlight. Tapi kalau figur-figur statue, no. Gua lebih menyarankan untuk figur-figur statue itu dibersihkan menggunakan koas, baik koas yang lembut atau koas yang kasar. Yang pasti jangan sikat gigi ya guys, karena sikat gigi bagian plastik atasnya itu suka kegetok-getok, nanti figurnya menjadi somplak sendiri. Dan juga menggunakan kanebo basah, tapi yang nggak basah-basah banget ya, yang agak-agak kering gitu. Why? Karena di bagian dari produk statue-nya itu sendiri kadang-kadang suka ada decal, suka ada stiker, dan kadang-kadang ada beberapa statue gua ya yang gua bersihkan pakai tangan dulu aja begini gitu, catnya rontok, ada banget. Gua nggak mau sebut merek. Jadi dari situ gue bisa menyimpulkan, oh apalagi ini gue cuci, apalagi ini gue semprot pakai air, enggak. Tapi kalau Lego, terus plastik-plastikan lain yang tadi gue bilang di depan itu gue bersihkan memang pakai koas yang panjang. Terus habis itu gue celupin di air sabun dan gue bersihin aja. Terus gue jemurin matahari. Jadi setiap produk, setiap bahan memiliki cara berbeda-beda. Mungkin nanti kalau gue ada waktu, gue akan bikin satu video panjang sendiri untuk ngebersihin statue ya guys. Tapi ya nggak mau janji lah. Gue lanjut ke komentar berikutnya. Yang ngerusak sebenarnya bukan lelangers, tapi konsumen yang daya belinya nggak sampai di barang yang diinginkan, tapi kepengen barangnya. Apalagi kalau udah nawar dengan harga N, rata-rata dilelang di orang yang jual ready dengan harga yang mungkin sudah murah. Dalam kurung patokan gue setara atau sedikit lebih murah dari harga PO. Ini udah tipikal bayar ampas. Oh, dan juga lelangers bebas mau open bid berapa. Mau open 0, mau open setara atau di bawah atau di atas harga PO. Jadi kalau ada lelangers open di angka yang mungkin budget kalian gak sampai, nggak usah di roasting. Ya ini gue setuju ya guys. Ini komentar yang sangat mengerti apa artinya lelangers. Apa artinya jasa titip lelang. Karena jasa titip lelang itu adalah jasa lelang, bukan barang dia. Yang menentukan harga open bid itu bukan si lelangers, tapi pemilik barang. Yang menentukan harga bin atau buy it now itu juga bukan lelangers, tapi sepemilik barang. Yang menentukan bisa di bin atau tidak juga dia, bukan si lelangers gitu. Jadi lelangers jangan di roasting lah, jangan dimarah-marahin lah. Lelangers itu hanya media, hanya pekerja aja yang menjual jasa melakukan lelang. Nah dari sini gue ngerti, dari sini gue bisa menyimpulkan kalau komentar ini adalah komentar yang sangat mengerti apa itu arti lelangers, dan lelangers itu tidak menentukan harga jual dan tidak menentukan harga awal bid gitu ya. Isekai!
Oke, langsung ya, lanjut ya. Bahas merek-merek mainan dalam kurung SHF, Mafex, Figma, Hot Toys, Revoltech, Sentinel. Dong sama spesialisasinya. Menarik tuh, belum ada yang bahas. Oke, gue bahas cepet aja nih. SHF itu adalah lini versi rakyatnya atau versi semua orangnya dari Bandai. Sama dan karena pihak Mafex melihat itu ada peluang dan masih banyak karakter yang belum dibikin, Mafex juga melaksanakan hal yang sama dengan strategi yang sama. Jadi barang-barang yang license-nya udah dipegang sama SHF tapi belum dipegang sama orang lain, biasanya dihajar sama Figma. Biasanya juga dihajar sama Mafex. Tapi ada juga beberapa barang yang memang udah dipegang license-nya sama Bandai, dijadiin SHF, tetap dihajar. Bisa juga seperti itu. Kalau demand-nya ada, minum dulu kebelet. Iya, minum kebelet. Kelibet. Kalau demand-nya ada, why not? Bagaimanapun juga kita harus ingat, Bandai dengan SHF-nya, Mafex, terus Figma, semua itu adalah pebisnis. Jadi ya wajar-wajar aja gitu. Selagi ada demand, selagi ada peluangnya, selagi ada cuannya, pasti disikat, pasti dikejar, pasti dilakukan. Hot Toys, jelas. Hot Toys mulai masuk ke pasaran dengan menyerang target dewasa, kolektor, bukan mainan anak-anak. Yaitu orang-orang yang sudah lebih mapan, yang sudah mempunyai penghasilan dan mempunyai spend money yang lebih untuk dihambur-hamburkan, dialokasikan untuk mainan dewasa. Didukung dengan perkembangan movie dan film-film yang merajai pada zamannya itu, yaitu sekitar 10 tahunan lalu ya guys ya. Kalau Revoltech ya udah jelas itu adalah versi apa ya? Versi sejuta umatnya untuk teman-teman yang mau main robot-robotan. Jadi kan robot-robotan itu kan banyak merek ya, banyak lini juga. Dan kebanyakan mainan robot-robotan itu harganya kan bisa dikatakan lebih pricey lah ya. Nah, Revoltech melihat ada pasar nih untuk robot-robotan tapi dengan harga yang lebih murah nih. Yuk kita bikin dengan plastik, dengan karet, dengan join yang revolusioner. Nah, keluarlah Revoltech itu guys. Gua termasuk pecinta Revoltech seri-seri awal tapi gua stop di Machine Kaiser karena semakin kesini gua ngerasanya di Machine Kaiser itu titik jenuh gua untuk Revoltech. Lengketnya minta ampun dan lama-lama semakin kesini kok gua ngerasanya nggak proporsi dan susah diposein. Jadi gua ngikutin Revoltech tapi sekali lagi gua stop di Machine Kaiser. Walaupun sekarang gua tahu semakin kesini semakin lebih bagus dan udah nggak lengket dan joinnya juga dibelinya sekarang gampang. Dulu kan susah ya, sekarang gampang, di mana-mana ada gitu. Terus kalau Sentinel adalah lini mainan yang memang sedikit beda. Itu maksudnya sedikit beda apa ya? Ini bisa jadi satu video sendiri nih panjang nih. Jadi nanti mendingan ini gue keep dulu. Ini buat satu video nanti panjang kalau memang gue putuskan gue mau ngebahas, nanti akan gue bahas di sana. Oke, gue masuk ke komentar berikutnya ya guys ya. Halo Ko, sorry, boleh share nggak ya lelang grup yang Ko Michael udah percaya? Syukur-syukur kalau di share yang soal robot gitu loh. Thank you Ko. Oke, gue sebenarnya nggak mau ngejawab masalah ini karena gue yakin semua jagoan lelang pasti suatu hari nanti ada masalahnya. Gue nggak bisa bilang ada lelang yang tidak akan ada masalah karena bagaimanapun juga semua lelangers adalah manusia. Manusia pasti nanti ada flow-nya. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak besok, mungkin nggak tahun depan, tapi mungkin 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tapi detik ini, saat ini, jika gue boleh membagikan 3 nama lelangers yang gue percaya. 1. Yoko Icarus. 2. Le Julius. 3. Evendilo. Itu adalah 3 nama lelangers yang sejauh ini jauh banget dari drama-drama penipuan atau drama-drama duit. Ya, namanya drama-drama pasti ada. Apalagi Om Yoko kan juga suka ngegas kan. Tapi bukan drama-drama yang merugikan. Lebih ke drama-drama, ya beda pendapat lah. Tapi bukan drama yang tiba-tiba dia hilang atau tiba-tiba orangnya nggak tahu kemana gitu atau ya apalah gitulah. Mereka ini adalah 3 lelangers pegangan gue sejauh ini ya. Tapi tanggung jawab tetap di kalian ya. Jangan gara-gara gue ngomong gini terus kalian nanti ada masalah kalian jadi ngedemo gue ya. No, jangan ya. Gue lanjut ke komentar berikutnya ya. Ada tiba-tiba komentar masuk ya. Gue bukan wibu, gue otaku. Ya, ini gue. Gue malas jawab ya mungkin. Gue lewatin aja. Apa bedanya reissue sama revive? Oke, reissue adalah barang yang sama dikeluarin lagi. Revive adalah sebuah lini mainan yang sudah mati, sudah tidak ada, tiba-tiba dikeluarin lagi. Ya intinya gitu sih, revive itu sekali lagi adalah sebuah lini mainan yang keluar, terus berhenti, terus ternyata dikeluarin lagi. Barang yang sama. Kalau reissue itu enggak, reissue itu adalah barang yang sama, lininya belum mati, tapi dikeluarin lagi. Jadi gimana ya? Ya gitu deh, gitu. Gue susah ngejelasin ya, tapi semoga teman-teman ngerti ya. Gue langsung lanjut ke berikutnya.
Asli jujur mendingan undang aktor-aktor Indonesia yang pernah main di Star Wars. Ini adalah komentar yang masuk di video yang paling baru, yaitu yang gua ngebahas ICC. Setuju banget Uncle Panda. Daripada lu repot-repot ngundang artis internasional, bule yang ternyata juga bukan orang pop culture, mendingan lu undang Yayan Ruhian, atau lu undang Iko Uwais, atau lu undang Joe Taslim. Itu jelas mainnya di film pop culture. Dan ada orangnya, dan budgetnya masuk. Jadi yang namanya artis pop culture itu nggak harus white people, nggak harus bule, nggak harus impor. Oke? Lanjut. Jadi praktek toko buang barang atau titip jual atau murah atau lelang udah lazim ya? Iya bro, iya banget bro. Karena toko-toko besar ya, apalagi toko-toko besar, mereka juga punya ego, mereka juga punya nama baik, mereka juga punya muka yang mereka pengen pertahankan. Malu dong, malu dong, malu dong. Ah, gue udah nyetok nih 100 biji nih, kagak laku nih. Gue udah nyetok nih 50 biji, 20 biji, 10 biji kagak laku, terus gue sell. Ya kalau di sell, pembeli yang beli sama dia PO bisa marah kan, bisa kesel kan, hilang rasa kepercayaan itu, dia nggak akan mau lagi PO di toko itu. Gimana caranya biar barang stokan ini jadi duit? Udah lelang aja pakai nama lelangers, udah lelang aja, titip aja di dia. Yang penting jadi cuan. Dan pembeli yang tadinya beli PO tidak tahu itu sebenarnya barang itu gitu. Jadi sebenarnya banyak guys cara-cara itu guys. Nah, jadi di konten kali ini gue cuma menanggapi komentar-komentar yang masuk ini ya guys. Semoga ini ngejawab sih. Jadi segitu aja dulu untuk di konten kali ini. Michael, raja terakhir dari Isekai. Sorry kalau misalkan gue ada salah kata yang nggak sengaja. Mau ngajakin teman-teman untuk jangan lupa manfaatin promo buy one get one-nya Isekai sampai akhir bulan November ini. Peace out dulu. Thank you semuanya yang udah nonton dan udah komen. Jangan lupa di share ya guys. Peace out.